Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tanggal 2 April 2023 akan dilaksanakan ibadah hanya satu kali pada pagi hari dengan menggunakan bahasa Indonesia yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sesongko. Adapun beberapa warta yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada anak NN kelompok 2, kelompok 3 dan juga anak Arka kelompok 4 yang telah mempersembahkan untuk renovasi gedung gereja. Kiranya Tuhan memberkati akan setiap persembahan yang sudah kita berikan. Kemudian ada kegiatan bagi takjil. KPK dan kaum akan mengadakan kegiatan bagi-bagi takjil tanggal 16 April 2023 pukul 4 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan dukungan kegiatan tersebut bisa menghubungi Bapak Yosef Robi. Dengan dukungan yang diberikan bisa berupa bentuk paket snack sebesar 10.000 ataupun uang tunai. Selanjutnya akan dilaksanakan rangkaian masa raya Paskah yang pertama tanggal 6 April yaitu ibadah Kamis Putih yang akan dilaksanakan pembasuhan kaki untuk seluruh warga jemaat dewasa, remaja dan anak di Geraha Mitra lantai 2 pukul 7 malam. Selanjutnya tanggal 7 April akan ada ibadah Jumat Agung. Akan ada ibadah pagi dan sore pukul 7 dan pukul 5 sore di gereja. Dan yang terakhir pada tanggal 9 April akan ada ibadah Paskah pukul 5 pagi di Geraha Mitra lantai 2. Dimohon bagi setiap kakak untuk membawa telur rebus sejumlah jiwa dalam kakak ditambah 1 butir di tanggal 9 April 2023. Dan selanjutnya akan ada lomba untuk KPAR setelah ibadah Paskah. Dimohon untuk seluruh orang tua untuk dapat mendampingi putra-putrinya selama lomba berlangsung. Dan juga dimohon dukungan kegiatan dari kelompok 1 sampai 6 sebesar 60.000 untuk bisa dihimpun ke panitia yaitu Bapak Sabto paling lambat di tanggal 2 April 2023. Selanjutnya untuk warta KPT akan dilaksanakan kegiatan PTWG atau Pendidikan Teologi Warga Gereja pada bulan April dengan mengirimkan bacaan berjudul Kisah Doa dalam Narasi Alkitab yang akan diedarkan di setiap hari Selasa dan Kamis melalui grup WhatsApp masing-masing kelompok. Selanjutnya juga akan ada persiapan pelayan ibadah keluarga tanggal 12 April yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 7 malam. Adapun warta ini sebagai undangan yaitu Ibu Luluk, Ibu Rina Sri Rohani, Ibu Sri Retnaning Ati, Bapak Fedria Abdi Paringki dan juga Bapak Suryono. Dan yang terakhir untuk latihan paduan suara kelompok 1 dan 4 akan dilaksanakan setelah ibadah pagi hari ini. Untuk warta selanjutnya bisa dibaca di warta cetak yang sudah disediakan di gereja dan juga warta yang sudah dibagikan melalui grup WhatsApp masing-masing kelompok. Selanjutnya kami undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 161 ayat yang pertama dan juga yang kedua. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak dan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah kita dengan kita mengambil saat teduh. Kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Sumber pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara semua. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Minggu Palmarum pada pekan suci ini adalah GKJW meneladani solidaritas Yesus melalui kerelaan berkorban. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus telah menunjukkan ketaatannya kepada Bapa melalui kesediaannya mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib, dan pengorbanannya menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia. Pekan suci ini mengajak pada kita untuk meneladani solidaritas Tuhan Yesus melalui kerelaannya berkorban bagi sesama, berkorban bagi kita, dan kita diharapkan menunjukkan sikap hidup rela berkorban seperti Tuhan Yesus dalam laku hidup kita sehari-hari. Kita sambut dengan kita pujikan Kidung Jemaat 162. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga diingatkan melalui firman Tuhan yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini menegaskan yang dikehendaki Allah
bagi setiap umat yang menjadi kekasih-Nya. Kita sudah merasakan dan menerima cinta kasih Allah yang sempurna, dan Allah menghendaki supaya kita juga membalas cinta kasih-Nya, bukan hanya kepada Dia, tetapi juga mewujud nyatakan kasih itu kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman ini begitu sering kita dengarkan, kita baca, kita gumuli. Namun di dalam mewujud nyatakan dalam laku hidup, ini yang jika kita berani jujur melihat hidup kita masing-masing, kita belum mampu melakukannya dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang indah saat ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengakui keberadaan kita, kita mengakui kelemahan kita, kita mengakui keterbatasan kita. Dan pengakuan kita tuangkan dalam pujian yang menjadi nyanyian tema masa raya Paskah kita. Kita pujikan, ampuni aku dalam cintamu, sebagai wujud pengakuan kita di hadapan Allah. Di satu sisi hidupku, ku terjatuh dalam jurang semu, tak mampu, takut dan malu memandang pada wajahmu.
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama sudah mengungkapkan pengakuan kita di hadapan Allah. Dan Allah yang kita agungkan, Allah yang pengasih. Dan kita bersama-sama menerima berita anugerah. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah sekaligus petunjuk hidup baru bagi kita tertuang dalam firman-Nya yang demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, maka ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan pujian pelengkap kidung jemaat PKJ 79. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama-sama akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara jemaat Tuhan terkasih, kita masuk dalam plan firman dan bacaan kita pada ibadah pagi ini terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Namun sebelum
kita mengumuli firman Tuhan, mari kita serahkan di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa, Tuhan yang sungguh maha baik, Tuhan yang kami sembah agungkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kasih setia, penyertaan, bahkan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Sehingga pada minggu pagi yang indah ini, Engkau sudah tuntun kami semua datang di rumah Tuhan, membangun ibadah. Dan sebentar kami akan mendengarkan, dan juga menggumuli firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pelayan firman. Karena itu Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya akan Bapak Pendeta Sesongko yang akan menjadi perantara firman-Mu. Urapilah beliau dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Bapa mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami semua. Sehingga kami semua yang mendengarkan memperoleh kehidupan, kekuatan, sumber yang kami butuhkan, kekuatan hidup baru itu Bapa, sehingga kehidupan kami hari lepas hari bisa lebih turut dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11 dengan perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian sudah dibacakan kesaksian firman Tuhan. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan. Kita siapkan kidung Jemaat 52 ayat yang pertama. Yang berbahagia kita semua yang sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan untuk direnungkan, diresapi, dan terlebih lagi dijadikan pelita untuk menerangi jalan hidupnya. Amin.
dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Jika ada seorang tokoh yang dicintai, yang dihormati, ini datang ke daerah, apa itu public figure, apa itu artis, apa itu tokoh politik, pada saat mereka datang ke daerah dan mereka memang sangat dipuja, disayangi, maka akan ada penyambutan yang luar biasa. Itu suatu hal yang wajar terjadi. Ya, jika kita sempat memperhatikan di negeri kita, seperti juga Pak Presiden Pak Jokowi pada saat beliau berkunjung ke Papua, di mana provinsi paling timur ini sering kali terabaikan pada saat pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tapi pada saat Presiden Jokowi berkunjung ke sana karena merupakan momen yang langka, ini pun mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Papua. Selain mereka mengagumi, menghormati, mengasihi, karena mereka juga merasakan perhatian yang besar atas kehidupan mereka. Dari situ lantas ada respon yang positif, menyambut sebagai wujud kerinduan, kesukacitaan, cinta dan hormat. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, dan rasa itu akan tetap timbul dalam hati mereka sekalipun Pak Presiden ini sudah kembali ke Jawa, kembali ke Jakarta. Rasa sukacita itu masih membekas. Rasa semangat itu masih tetap membara. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, itulah ungkapan rasa cinta, rasa kagum dan rasa syukur yang berbaur menjadi satu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, demikian juga kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem disambut dengan gegap gempita, disambut dengan kesukacitaan yang besar. Karena dalam diri Yesus ada pengharapan yang besar bagi bangsa Israel yang berada dalam tekanan, berada dalam kesengsaraan, penderitaan akibat penjajahan bangsa Romawi. Kuasa Yesus yang besar yang diwujud nyatakan dalam karyanya. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus juga mampu berkuasa untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati, hidup kembali. Karya dan kuasa Tuhan Yesus ini yang menumbuhkan pengharapan baru bagi bangsa Israel yang berada dalam penderitaan. Ia menyandarkan pengharapan dalam diri Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai Sang Raja, sebagai Sang Penyelamat, sebagai Sang Pemimpin yang mampu menyelamatkan bangsa itu. Sehingga penyambutan itu dituangkan dalam kesukacitaan. Mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus yang walaupun ia datang dengan naik keledai, bukan dengan kereta perang atau dengan berkuda,
sebagai lambang kegagahan, lambang kekuasaan, lambang kejayaan. Tetapi justru ia datang dengan naik keledai sebagai wujud damai sejahtera, ketentraman. Itu yang ia tawarkan. Sekalipun demikian, mereka menyambutnya dengan gegap gempita. Mereka melambaikan palma, juga menghamburkan daun-daun palem, ranting-ranting dedaunan di sepanjang jalan itu. Bahkan rela melepaskan bajunya, melepaskan jubahnya sebagai alas duduk Tuhan Yesus, juga sebagian menghamparkan di jalan sebagai alas jalan kaki keledai. Ini sebagai ungkapan rasa sukacita, sebagai ungkapan rasa pengharapan baru akan Mesianik yang datang untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan. Dan itu dituangkan dalam ungkapan hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Tuhan, selamatkanlah kami, Tuhan. Menyandarkan pengharapan yang besar dalam bahu Yesus untuk menjadi penyelamat bangsa itu. Ini yang menjadi ungkapan mereka. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Namun pengharapan yang mereka bangun adalah pengharapan bahwa Yesus menjadi penyelamat dan menjadi pemimpin serta menjadi raja dalam tataran duniawi. Menjadi pemimpin politik, menjadi raja seperti kaisar, menjadi penyelamat bagi bangsa ini dan memimpinnya sebagai raja. Dan inilah yang menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Karena dia menjadi penyelamat, bukan penyelamat bagi bangsa itu dari penjajah, bangsa Romawi. Namun ia menjadi penyelamat bagi dunia, bagi umat manusia atas penjajahan dosa bagi kita. Kekecewaan itu dari ungkapan hosana, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Kekecewaan, pemujaan itu, pengagungan itu berubah menjadi teriakan yang menghujat, salibkan dia, salibkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kenapa begitu cepat perubahan pemahaman itu? Kenapa begitu cepat ungkapan pemujaan berubah menjadi penghujatan? Pengharapan akan penyelamatan berubah menjadi seruan penghukuman. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, seseorang yang berkumpul dalam masa yang besar, dalam kerumunan yang besar, seringkali jati dirinya lebur dalam suasana kerumunan itu. Pada saat seseorang yang awalnya begitu lembut, santun, hormat, dan beradab,
pada saat ia berada dalam kerumunan, ia terbawa keadaan kerumunan itu. Ia bisa berubah menjadi anarkis, beringas, liar, dan tidak beradab. Karena ia meleburkan dirinya dengan kerumunan yang ada. Dan inilah yang terjadi pada masyarakat Israel saat itu. Pada saat kerumunan itu membangun pengharapan akan mesianik Yesus menyelamatkan bangsa ini dari penderitaan penjajahan. Mereka dengan mudah, hosana bagi anak Daud, sang Mesias berasal dari keturunan Daud. Sang Mesias yang akan menjadi penyelamat bangsa itu adalah keturunan Daud. Dan ini yang menjadi pengakuan mereka, pengharapan mereka dalam diri Yesus. Namun pada saat mereka berada dalam kekecewaan, rasa hormat dan pengharapan itu bisa hilang lenyap pada saat mereka dalam kumpulan yang sesat. Pengharapan itu lenyap tanpa bekas. Pengakuan itu pun sirna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan sekarang yang patut menjadi perenungan bagi setiap kita, di mana kita berada, lingkungan kita seperti apa, dan jati diri kita sekuat apa. Akankah kita mudah kehilangan jati diri kita pada saat kita berada dalam suasana yang tidak tepat? Ataukah kita tetap mampu mempertahankan jati diri kita? Baiklah, kita bisa jadi menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus karena keluarga kita, karena orang tua kita sudah Kristen. Lantas kita terkooptasi oleh keadaan, oleh keluarga. Sama halnya dengan orang banyak itu yang terkooptasi oleh kerumunan. Namun yang patut kita hayati, pengenalan kita akan Kristus Yesus, baik itu melalui keluarga kita, melalui keturunan, atau karena kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus Yesus sehingga kita menjadi percaya. Bagaimanapun pengenalan kita akan Kristus, jalan yang kita lewati, tetapi marilah itu yang kita hayati sebagai anugerah Allah yang berkenan mewujud nyatakan kasih-Nya atas kita, sehingga kita beroleh kesempatan untuk mengenal Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai Mesias, sebagai sang penebus yang membebaskan kita dari penghambaan, dari penjajahan atas dosa. Dan pengenalan kita ini yang akan menjadi jati diri kita, yang harus kita pegang kuat sehingga kita tidak mudah terkooptasi, kita tidak mudah melebur dengan keadaan, kita tidak mudah anut grubyuk oleh keadaan yang menekan. Sehingga ungkapan Hosiana bagi anak Daud
diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosiana di tempat yang maha tinggi. Itu senantiasa bergelora di dalam hati kita. Terlebih lagi di dalam kita memasuki pekan suci ini, karena dia datang untuk kita. Dia datang untuk membebaskan kita dari penjajahan akan dosa. Selamat memasuki pekan suci. Tuhan memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 54 ayat 1 dan 4. Kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli dan kita amini bersama-sama. Kami undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita ungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama-sama akan mengikuti persembahan pujian dari kelompok 1 dengan judul Seperti Rusa Rindu Sungaimu.
Ibu yang dikasih Tuhan, dalam doa Nabi Habakuk dikatakan, khususnya ayat 3 sampai 9, bait pasal 3 ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Nggih, terima kasih Mas Suto yang sudah mewakili kelompok 1
mempersembahkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama satukan hati. Kita masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas kasih anugerah, penyertaan dan pemeliharaan Allah di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur atas sapaan firman-Mu di Minggu Palmarum ini. Biarlah ini juga menjadi teguran bagi setiap kami yang sudah Engkau pilih menjadi umat tebusan, yang sudah Engkau anugerahi keselamatan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib sebagai wujud kepedulian-Mu atas umat manusia, atas diri kami. Dan biarlah ini yang juga senantiasa menyemangati hidup kami untuk setia kepadamu di dalam segala keadaan, sehingga kami tidak mudah tergoyahkan karena tekanan, karena ancaman, karena penderitaan yang harus kami tanggung sebagai konsekuensi menjadi umat tebusan-Mu. Karena kami yakin penyertaan, pemeliharaan-Mu dan tuntunan-Mu yang menguatkan setiap kami dalam menjalani hidup ini. Tuhan, terima kasih dan kami bersyukur atas semua itu. Dalam kesempatan yang indah saat ini, Tuhan, ajari kami, beri kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, untuk setia berjalan di jalan kebenaran-Mu, sehingga kemuliaan-Mu semakin nyata melalui kehidupan umat tebusan-Mu ini. Kami juga berdoa bagi bangsa ini, bagi negeri ini, terlebih lagi di dalam menghadapi tahun politik. Tuhan, berikan kekuatan dan hikmat bagi para pemimpin, baik pemimpin umat, pemimpin politik, pemimpin bangsa ini, pemimpin organisasi, sehingga mereka tidak sekedar terkooptasi oleh nilai-nilai transaksional yang ditawarkan oleh dunia, namun tetap memiliki jati diri, juga cinta akan bangsa dan negeri ini. Oleh karena itu ya Tuhan, curahkanlah hikmat-Mu, penyertaan-Mu atas negeri ini, atas bangsa ini, atas semua umat di negara ini, sehingga akan tetap tercipta suasana yang kondusif. Tuhan, kami juga berdoa bagi umat-Mu, bagi umat tebusan-Mu, secara khusus bagi Gereja Kristen Jawi Wetan. Segala kegiatan pelayanan Tuhan berkati, juga para pelayan Tuhan berkati, terlebih lagi semua umat tebusan-Mu yang bernaung di Gereja Kristen Jawi Wetan, Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJW Gempol dengan segala dinamika yang ada, pergumulan yang ada. Kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Allah sungguh Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Segala rancangan yang ditata Tuhan berkati, sehingga Engkau mampukan kami semua bergandeng tangan untuk mewujud nyatakan rancangan yang sudah tertata ini, untuk kami lakukan, untuk kami jalani dengan satu tujuan, untuk kemuliaan dan keagungan nama-Mu semakin nyata dan mampu menjadi berkat bagi masyarakat di mana kami berada. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan umat-Mu ini, pergumulan pekerjaan,
pergumulan teman hidup, pergumulan keluarga, dan pergumulan-pergumulan yang lain, baik itu kesehatan, ekonomi. Kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Allah yang memampukan kami untuk tetap berdiri kokoh di jalan kebenaran. Kami berdoa untuk anak-anak dalam masa-masa pertumbuhan. Tuhan berkati. Juga Tuhan berkati mereka dalam merajut masa depan di bangku pendidikan. Juga Tuhan berkati di dalam dunia usaha yang dilakukan, dalam pekerjaan yang ditekuni. Tuhan berkati sehingga menjadi sarana Engkau mencurahkan berkat dan pemeliharaan bagi kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkati kesehatan, dan Tuhan berkati hati yang senantiasa berharap dan bersandar di dalam rengkuhan-Mu. Sebab itu yang akan menumbuhkan kekuatan, kehidupan, dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, demikian yang menjadi pengharapan dan kerinduan kami. Semuanya ini kami haturkan dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kita bersama-sama juga memperoleh kesempatan untuk menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan bersama. Adapun dasar yang melandasi kita mengaturkan persembahan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Persembahan kita pada pagi hari ini kita iringi dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait yang pertama sampai selesainya kita menyerahkan persembahan.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami yang Maha Kudus, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh mewujudkan rasa syukur kami melalui persembahan yang boleh kami aturkan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh bermanfaat untuk gereja kami Tuhan. Berkati tangan-tangan pengelola, badan-badan yang akan memanfaatkan uang ini Tuhan, persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kejujuran, Tuhan berikan rasa takut akan Engkau, sehingga persembahan ini boleh bermanfaat bagi kami Tuhan, terlebih juga untuk sekitar kami, dan nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Berkati juga anak-anak-Mu yang telah menyerahkan persembahan ini Tuhan. Berkati dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap usahanya, sehingga berkat-Mu boleh selalu berlimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari hadapan Tuhan. Kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa mengingat firman Tuhan yang demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Kita bersama-sama pujikan kidung jemaat 422. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Yesus berpesan dalam alam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa
Demikian jalannya peribadahan ibadah minggu pagi pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sesongko yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada petugas-petugas, operator LCD, operator multimedia, pandu puji, dan juga organis, dan juga operator sound system yang telah membantu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati akan setiap pelayanan kita di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.